upaya gencar pemerintah dalam memberantas korupsi kembali membuahkan hasil. Sebanyak 13,25 triliun rupiah hasil rampasan Kejaksaan Agung dari korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya dikembalikan ke negara. Proses pengembalian uang negara itu dilakukan di gedung Kejaksaan Agung, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin 20 Oktober 2025, tepat setahun usia pemerintahan Prabowo Gibran. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan uang hasil rampasan dari tindak pidana korupsi tersebut secara simbolis kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai menteri yang institusinya memiliki kewenangan mengelola keuangan negara. Dalam acara yang juga dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi Kabinet Merah Putih ini, uang yang ditampilkan secara simbolis hanya sebesar 2,4 triliun rupiah karena keterbatasan ruang yang dapat menampung keseluruhan jumlah dana pengganti kerugian negara. Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan, dana pengganti kerugian negara itu berasal dari 3 perusahaan sawit yang terlibat dalam kasus korupsi CPO, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 3 grup besar perusahaan sawit itu sebenarnya mencapai sekitar 17 triliun rupiah. Namun 2 dari 3 perusahaan sawit tersebut, yakni Musim Mas Group dan Permata Hijau Group, mengajukan permintaan penundaan pembayaran sebagian dengan alasan kondisi ekonomi, sehingga yang terkumpul baru sekitar 13,25 triliun rupiah. Rinciannya, Wilmar Group sebesar 11,88 triliun rupiah, Musim Mas Group 1,8 triliun rupiah, dan Permata Hijau Group 1,86 miliar rupiah. Selisihnya atau kekurangannya sebanyak 4,4 triliun rupiah yang masih harus dibayarkan oleh Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu 17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13.255 karena yang 4,4-nya adalah diminta kepada Musim Mas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan dan kami karena situasinya perekonomian kami bisa menunda, tapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan pada kami kelapa sawit. Jadi kebun sawitnya, perusahaannya adalah menjadi tanggungan kami untuk yang 4,4 triliunnya. Kemudian para terdakwa Wilmar Group dengan total 11,88 triliun, kemudian Permata Hijau Group 1,86 miliar, dan Musimas 1,8 triliun. Bahwa terdapat selisih pembayaran itu adalah yang 4,4 akan dilakukan pembayaran dengan penundaan dan mungkin cicilan-cicilan, tetapi kami juga akan meminta pada mereka untuk tetap ada tepat waktunya. Kami tidak mau ini berpanjangan sehingga kerugian-kerugian itu tidak segera kami kembalikan. Bahwa keberhasilan kejaksaan dalam mengungkap pemulihan kerugian negara merupakan suatu wujud upaya kejaksaan dalam menegakkan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan hanya untuk kemakmuran rakyat. Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang telah gigih melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan. Uang sebanyak 13 triliun rupiah lebih yang telah berhasil dirampas Kejaksaan Agung dari para pelaku korupsi ekspor kelapa sawit, ujar Prabowo, bisa digunakan untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah atau memperbaiki 600 kampung nelayan yang setiap kampungnya dihuni oleh sekitar 2.000 kepala keluarga atau sekitar 5 juta nelayan. Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan
tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia. Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang. Dan ini baru satu sektor kelapa sawit dan satu bentuk penyimpangan, yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara, padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sangat geram terhadap para pelaku korupsi, termasuk pelaku korupsi ekspor kelapa sawit yang telah membuat rakyat sengsara. Selama berminggu-minggu, rakyat kesulitan memperoleh minyak goreng karena produk kelapa sawit Indonesia dikeruk dan dibawa ke luar negeri. Ini merupakan tindakan kejam dan tidak manusiawi, ujar Prabowo. Presiden Prabowo pun kemudian melontarkan pertanyaan, apakah ini murni keserakahan atau subversi ekonomi? Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran Kejaksaan Agung serta para penegak hukum lainnya agar tidak menyerah dalam memerangi korupsi. Sebab masih banyak kasus-kasus korupsi lainnya yang harus diselesaikan. Masih banyak uang negara yang harus diselamatkan. Jadi saya kira intinya itu, saudara-saudara, selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu, saudara-saudara. Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita, itu harta itu adalah harta yang haram, rezeki yang tidak baik, dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun dan keluarganya. Saya sudah melihat terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap ya kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Men of our time.